Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bisrafli sadari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam pembelajaran kali ini. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar seputar sholat Jumat. Mestinya kita sebagai laki-laki tentunya wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan seputar sholat Jumat, bagaimana hukumnya dan apa saja syarat-syarat dan tata cara sholat Jumat. Nah, yang pertama yaitu hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat sendiri adalah fardu ain atau sesuatu yang fardu ain itu hakikatnya di bawah wajib. Jadi harus bukan harus ditentukan ya. Tapi baiknya itu dilakukan baik bagi setiap muslim yang telah balik dan berakal sehat serta tidak memiliki uzur syar'i. Jadi bagi kalian yang sudah balik ya, sudah besar, sudah mimpi basah, itu wajib fardu ain hukumnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya hai orang-orang yang beriman, jika disuruh menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi maksud dari Allah Subhanahu wa taala firmankan ini yaitu kepada orang-orang beriman, orang-orang yang mempunyai keimanan di dalam hatinya walaupun sekecil seberat biji zarah. Jadi bagi orang-orang yang memiliki keimanan itu diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, sholat Jumat itu sendiri, dan untuk bersegera mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan jual beli. Bukan hanya jual beli saja, tapi segala kegiatan, baik itu bekerja atau kegiatan lainnya. Kalau sudah saatnya sholat Jumat, maka harus segera ditinggalkan. Nah, itu hukum sholat Jumat. Selanjutnya yaitu hal-hal seputar sholat Jumat. Ada yang pertama syarat-syarat sah. Syarat-syarat sah sholat Jumat. Apa saja? Yang pertama yaitu sholat Jumat tepat waktu. Ya, sholat Jumat harus tepat waktu. Jangan telat. Ya, jangan kalau waktu khutbah selesai baru datang. Jangan. Ya, harus tepat waktu pada saat kalau lebih baiknya menunggu saat khutbah dimulai itu lebih baik. Dan kemudian yang kedua harus dihadiri oleh sejumlah kaum muslimin. Ya. Dalam hadis menyebutkan eh, dihadiri oleh kaum muslimin kurang lebih 40 orang. Dalam hadis menyebutkan kurang lebih 40 orang dalam suatu desa atau pemukiman. Nah, itu baru sah dilaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga menjadi kewajiban warga setempat. Harus menjadi kewajiban bagi warga setempat itu.
Kalau sudah waktunya sholat Jumat, ya segera dilaksanakan sholat Jumat. Dan yang keempat, yang terakhir, hendaknya didahului dengan khutbah. Ya, kita semua mengetahui bahwasanya sebelum dilaksanakan sholat Jumat, itu ada khutbah dulu. Walaupun khutbahnya itu pendek, 2 menit. Nah, itu harus didahului dengan khutbah. Kalau tidak didahului dengan khutbah, itu tidak sah sholat Jumatnya. Ya. Itu seputar syarat-syarat sah sholat Jumat. Dan kemudian ada tata cara melaksanakan sholat Jumat. Nah, apa saja yang pertama? Nah, sholat Jumat terdiri dari 2 rakaat. Ya, kita semua juga mengetahui bahwasanya sholat Jumat itu hanya 2 rakaat saja, 2 rakaat saja. Dan bacaan sholatnya dikeraskan, bukan sir. Sir itu dipelankan. Jadi sholat Jumat bacaannya harus dikeraskan. Seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Itu bacaannya harus dikeraskan. Dan setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, disunahkan. Nah, dalam hadis riwayat Muslim, itu jelaskan bahwasanya pada rakaat pertama salat Jumat, setelah Fatihah disunahkan untuk membaca surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah, kemudian rakaat kedua surat Al-Munafiqun. Ya, atau nih, kalau tidak surat Al-Jumu'ah atau Al-Munafiqun, itu bisa dengan surat rakaat pertama surat Al-A'la, kemudian rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Itu yang disunahkan dalam pembacaan surat setelah surat Al-Fatihah. Nah, kemudian ada larangan-larangan dalam sholat Jumat. Jadi larangan-larangan ini harus diperhatikan, anak-anak. Harus diperhatikan pada saat ketika sholat Jumat. Apa saja? Yang pertama, dilarang berbisik atau berbicara saat khatib berkhutbah. Kadangkala anak kecil itu ataupun ada orang yang sudah balik masih berbicara atau berbisik. Itu dilarang, anak-anak semuanya. Itu dilarang karena bisa mengganggu kekhusyuan orang-orang sekitar pada saat menyimak khutbah Jumat. Nah, itu dilarang pada saat khotib berkhutbah. Kemudian yang kedua ada dilarang melangkahi pundak-pundak yang hadir pada sholat Jumat. Nah, itu dilarang. Kecuali, nah ini ada kecualinya. Kecuali jika ia menjadi imam atau hendak mengisi shaf yang kosong. Jadi tidak serta-merta melangkahi pundak orang-orang yang hadir dalam sholat Jumat. Itu dilarang. Ya, kecuali yang menjadi imam. Nah, itu tidak apa-apa, tidak tidak masalah ketika melangkahi pundak-pundak orang yang hadir dalam sholat Jumat. Nah, kalau tidak eh, menjadi imam dan tidak mengisi shaf yang kosong, tidak diperkenankan untuk melangkahi pundak orang yang hadir pada sholat Jumat. Itu terkait larangan-larangan pada sholat Jumat. Nah, kemudian ada hukum khutbah Jumat. Nah, tadi kan sudah jelaskan bahwasanya syarat sah sholat Jumat itu adanya khutbah sebelum sholat Jumat. Nah, ini khutbah Jumat hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib dan menjadi syarat sah tadi. Syarat sah sholat Jumat. Dan kalau tidak ada khutbah, sholat Jumatnya tidak sah. Nah, kemudian ada hal-hal yang disunahkan dalam khutbah Jumat. Nah, ini harus diperhatikan pada saat kalian menjadi khotib nantinya. Dan semoga di antara kalian ada yang menjadi khotib pada saat sholat Jumat. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Apa yang disunahkan dalam khutbah Jumat. Yang pertama, berkhutbah di atas mimbar. Itu disunahkan. Kalau tidak ada mimbar sama sekali, bisa berdiri. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itu tidak ada mimbar. Nah, maka bisa berdiri. Kemudian yang kedua ada mengucapkan salam pada hadirin saat naik ke mimbar.
Kemudian duduk sejenak di antara dua khutbah. Nah, kita semua tahu bahwasanya khutbah itu ada eh, dua apa namanya, dua sesi lah istilahnya. Dua sesi, pada saat sesi pertama itu panjang, kemudian khutbah yang kedua itu pendek. Nah, di antara khutbah ini, di antara dua khutbah ini itu disunahkan untuk duduk sejenak, entah itu istirahat atau minum juga boleh, karena kan sudah khutbah, maksudnya kan haus ya, haus itu bisa istirahat minum, minum sejenak bisa. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, memendekkan kedua khutbah. Nah, ini yang disunahkan untuk memendekkan dua khutbah. Nah, itu tidak apa-apa, disunahkan untuk memendekkan dua khutbah. Kadangkala ada saat khutbah Jumat, saat sholat Jumat, itu kan eh, banyak sekali orang ya, banyak sekali orang musafir, orang pulang kerja kantor, atau dan sebagainya. Dan setiap jamaah itu memiliki urusan masing-masing. Nah, barangkali ada jamaah yang eh, diharuskan untuk segera saat selesai salat Jumat, segera untuk meninggalkan. Maksudnya ada urusan yang lain lebih penting. Maksudnya yang penting lah. Entah itu janjian sama orang atau ada janji sama kerjaan. Nah, itu disunahkan untuk membedakan kedua khutbah. Nah, itu fungsinya untuk membedakan kedua khutbah. Nah, kemudian yang terakhir adalah berdoa dalam khutbah. Pada saat khutbah kedua, itu kan pendek. Nah, itu disunahkan untuk berdoa dalam khutbahnya itu. Nah, itu seputar hal-hal yang disunahkan pada saat khutbah Jumat. Kemudian ada kesempurnaan khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumat dikarenakan sempurna apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama ada puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mukadimah salat Jumat, itu khatib akan bermukadimah, akan menyampaikan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal contohnya, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam. Tuh. Dan kemudian ada lafaz dua kalimat syahadat pada saat mukadimahnya khutbah Jumat, khatib ini terdapat dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu terdapat pada mukadimahnya khatib. Dan kemudian yang ketiga ada salat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian eh, setelah pujian kepada Allah, lafaz kedua kalimat syahadat. Kemudian setelahnya ada salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, salatu wassalam ala nabiyyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, dan seterusnya. Dan kemudian yang keempat ada wasiat ketakwaan. Sering kita mengetahui khotib itu berwasiat kepada para jamaah dan diri khotib sendiri. Nah, contohnya pada saat eh, khotib menyampaikan, khotib berwasiat kepada para jamaah umumnya dan khususnya kepada khotib pribadi. Gitu. Itu yang sering kita dengar pada saat khotib itu mengatakan wasiat ketakwaan. Nah, kemudian ada yang selanjutnya membaca minimal satu ayat Al-Quran. Entah itu isi khutbahnya pada saat menyampaikan isi khutbahnya atau pada saat mukadimah juga bisa menyampaikan minimal satu ayat Al-Quran. Pastinya kan banyak ya, tidak hanya minimal satu, tidak hanya satu, tapi banyak menyampaikan ayat Al-Quran. Nah, itu. Kemudian yang terakhir ada beberapa nasihat dan ujangan.
Wejangan ya nasihat, nasihat. Wejangan itu bahasa Jawa. Beberapa nasihat. Jadi khotib itu menyampaikan beberapa nasihat kepada jamaahnya. Itu yang menjadi kesempurnaan khutbah Jumat di 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 sela-sela isi isi khutbah Jumat. Khotib menyampaikan beberapa nasihat kepada para jamaah dan menjadi koreksi untuk diri khotib sendiri. Tidak hanya para jamaah, tapi diri khotib juga merenungi nasihatnya sendiri. Itu beberapa kesempurnaan khutbah Jumat. Nah, ini yang perlu anak ketahui ya. Kalau sudah menginjak menginjak hari Jumat, nah ini ada hal-hal yang disunahkan pada saat hari Jumat. Yang pertama membaca surat Al-Kahfi. Ya, entah itu full Al-Kahfi atau 10 ayat pertama Al-Kahfi, itu tidak apa-apa. Lanjutkan seperti itu. Jadi pada saat sholat apa pada saat hari Jumat menginjak hari Jumat disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Kemudian memperbanyak sholat kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah mandi dan memakai wewangian. Ini sebelum sebelum berangkat sholat Jumat. Itu disunahkan. Disunahkan mandi dan memakai wewangian. Nah, itu terkait seputar sholat Jumat. Semoga eh, di Jumat yang akan datang anak-anak bisa menerapkan apa yang Bapak sampaikan ya. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.